Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopo Mutia. Hari ini kakak akan menemani kalian belajar mengenai keragaman budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Apakah masih semangat untuk belajar? Harus semangat dong. Nah, sebelum belajar, kakak punya lagu loh. Nanti kalian ikuti ya. Mari kita belajar keragaman budaya yang ada di Indonesia dengan penuh seksama. Ayo kita belajar, belajar bersama-sama. Ayo, ayo belajar bersama. Mari kita belajar keragaman budaya seperti rumah adat dan tarian daerah. Ayo kita belajar, belajar bersama-sama. Ayo, ayo kita pasti bisa. Nah, ada yang tahu ini apa? Ini adalah cara membuat batik loh. Jadi, batik itu adalah ciri khas daerah yang menjadi warisan budaya di Indonesia. Setiap daerah juga memiliki motif batik yang unik dan berbeda loh. Nah, dari perbedaan motif tersebut mencerminkan identitas serta kekayaan budaya yang dimiliki setiap daerah loh. Nah, karena itu batik merupakan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Apa ya kearifan lokal itu? Kearifan lokal adalah kebiasaan, nilai, atau tradisi yang dimiliki oleh masyarakat di suatu daerah dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Kearifan lokal juga mengajarkan masyarakat untuk hidup rukun, saling menghormati, dan menjaga alam. Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan yang berbeda loh. Salah satunya yaitu kekayaan kearifan lokal di Indonesia disebabkan oleh perbedaan kondisi alam di setiap pulau di Indonesia. Bahkan dalam suatu pulau yang sama, kondisi alamnya pun berbeda. Perbedaan kondisi alam ini akan mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Salah satu contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia yaitu seperti Fahombo. Fahombo ini adalah lompat batu. Lompat batu ini berada di tradisi masyarakat Nias yang di daerah Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan dengan melompati tumpukan batu yang tinggi sebagai simbol keberanian, kedewasaan, dan kesiapan seseorang dalam menghadapi tantangan. Sedangkan tari enggang berasal dari suku Dayak di Kalimantan Timur. Tarian ini terinspirasi dari burung enggang yang dianggap sebagai burung yang mulia. Tapi enggang melambangkan keindahan, kehormatan, dan rasa syukur. Selanjutnya ada Rambu Solo. Nah, Rambu Solo ini adalah upacara adat masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan untuk menghormati orang yang telah meninggal di dunia. Selanjutnya ada Rambu Solo. Selanjutnya ada Festival Lembah Baliem. Festival ini ada di Papua Pegunungan. Nah, Festival Lembah Baliem merupakan tradisi masyarakat Papua Pegunungan yang menampilkan perang-perangan antara suku sebagai simbol keberanian dan persatuan. Festival ini juga menampilkan tarian, musik, dan budaya khas Papuanya. Nah, ada yang tahu tidak? Ternyata kearifan lokal itu terbagi menjadi dua jenis loh. Yang pertama yaitu kearifan lokal berwujud nyata atau bisa disebut dengan intangible, dan yang kedua yaitu kearifan lokal tidak berwujud nyata, itu bisa disebut dengan intangible. Kearifan lokal berwujud nyata bisa dilihat atau bisa disentuh wujudnya.
Contohnya, seperti rumah gadang. Rumah gadang ini adalah rumah adat yang mencerminkan nilai kebersamaan dalam masyarakat Minangkabau. Yang kedua yaitu angklung. Angklung adalah alat musik dari bambu yang mengajarkan kerjasama karena dimainkan secara berkelompok. Yang ketiga yaitu ada keris. Keris adalah senjata tradisional yang memiliki nilai budaya, filosofi, dan spiritual. Yang keempat yaitu ada Candi Borobudur. Candi Borobudur ini adalah warisan budaya yang mencerminkan nilai sejarah dan keagamaan. Nah, jenis yang kedua adalah kearifan lokal tidak berwujud. Ini diturunkan secara lisan dari generasi yang lama ke generasi yang baru. Nah, itu bentuknya dapat berupa nasihat, nyanyian, pantun, atau cerita rakyat. Kearifan lokal juga bertujuan agar generasi muda tidak melakukan tindakan buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat maupun merusak alam sekitar. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai keragaman budaya. Ada yang tahu tidak apa itu keragaman budaya? Keragaman budaya adalah perbedaan cara hidup, kebiasaan, adat istiadat, serta asal budaya yang dimiliki oleh masyarakat di berbagai daerah loh. Perbedaannya seperti menjadikan Indonesia akan kaya budaya dan menjadikan identitas bangsa Indonesia yang harus dihargai serta dilestarikan. Contohnya seperti rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, bahasa daerah, makanan khas, dan kearifan lokal. Nah, teman-teman, tidak terasa ya kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Hari ini kita telah belajar bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya dan kearifan lokal yang menjadi kekayaan bangsa. Nah, mari kita hargai setiap perbedaan dan ikut melestarikan agar budaya Indonesia tetap terjaga. Terima kasih ya sudah belajar dengan semangat. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya.